Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana ala siratil mustaqim. Walhamdulillahilladzi ba'atsa lana rasulan liyukhrijana minadh dhulumati ilan nur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iqraran wa tauhidan wa kafa billahi shahida. Wassalawatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ayat ini menceritakan pengaduan Rasulullah tentang kaumnya yang mengabaikan Al-Qur'an, yang meninggalkan Al-Qur'an, tidak beriman kepadanya, tidak pula mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, dan tidak pula mengamalkan apa yang di dalamnya. Qala Rasulullah, ya Rabbi inna qaumi, ya Rabbi, ya Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadul Qur'anal mahjura, menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, yang ditinggalkan. Qala Imam Al-Qurtubi fi tafsirihi, di dalam tafsirnya berkata Imam Al-Qurtubi, al-mahjura bimakna matruka, yakni ditinggalkan, tidak diamalkan. Wa qala Ibnu Katsir, di dalam tafsirnya Ibnu Katsir berkata, meninggalkan Al-Qur'an, hajrul Qur'an adalah tidak mengimaninya, tidak membenarkannya dan tidak beramal dengannya. Dan termasuk meninggalkan Al-Qur'an adalah memalingkannya, meninggalkan Al-Qur'an dan berpaling kepada selainnya, semisal berpaling dari Al-Qur'an, dari tilawahnya kepada musik, al-ghina, kemudian kepada syair, kemudian kepada perkataan yang selainnya yang tidak bermanfaat. Ibnu Qayyim berkata, hajrul Qur'an khamisun anwa. Jadi meninggalkan Al-Qur'an itu ada lima jenis. Yang pertama adalah al-hajru isma'ihi, jadi meninggalkan mendengarkannya, wal imani bih, dan beriman kepadanya, wa isgha'u ilaihi, dan mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, meninggalkan Al-Qur'an adalah meninggalkan dari hajru li amalihi, meninggalkan dari mengamalkannya, tidak mengamalkannya, baik halalnya maupun haramnya, baik hukumnya maupun hal-hal yang dilarang di dalamnya. Kemudian yang ketiga, Ibnu Qayyim berkata, termasuk meninggalkan Al-Qur'an adalah meninggalkan berhukum kepadanya, meninggalkan memutuskan perkara dengannya dan berhukum dan saling berhukum kepadanya. Semisal di masa kita ini, kita telah meninggalkan Al-Qur'an dalam sistem hukum kita. Kita malah lebih percaya kepada teori barat, percaya kepada hukum-hukum barat. Kemudian kita meninggalkan lagi, tidak hanya di dalam berhukum. Kemudian yang paling penting adalah di dalam ekonomi. Kita beralih dari ekonomi syariat kepada ekonomi kapitalis. Kemudian kita beralih dari ideologi Islam yang benar, yang lurus, yang manhajnya benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah diatur di dalam syariat-syariatnya. Kita malah beralih kepada pemikiran sistem komunis misal, atau nasionalis misal, atau demokrasi dan yang lainnya. Padahal kita meninggalkan satu hal yang penting di dalam hal ini. Dan inilah yang banyak dilalaikan oleh masyarakat kita, yang dilalaikan oleh kaum muslimin pada saat ini, di mana kita percaya dan kita menganggap bahwa hukum yang dibuat manusia, bahwa apa yang berasal dari akal kita lebih baik dan lebih bagus tuntunannya daripada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Na'udzubillah summa wal iyadu billah. Yang kelima, termasuk meninggalkan Al-Qur'an adalah tidak menggunakannya sebagai obat untuk menyembuhkan hati. Di mana Allah berfirman, "Nunazzilul minal Qur'an wa ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami menurunkan Al-Qur'an apa yang ada syifa, apa yang ada memiliki penyembuh
dan rahmat bagi kaum muslimin. Kita beralih dari mengobati hati kita kepada selain Al-Quran, entah itu motivasi seseorang atau perkataan atau kalami fulan wa fulan, perkataan seseorang dan seseorang, tapi kita meninggalkan kalam Allah. Maka dalam hal ini kita mesti berbenah. Kita mesti berbenah dan memikirkan lagi seberapa sering kita meninggalkan Al-Quran, seberapa banyak kita jauh dari Al-Quran. Apakah hari-hari kita lewat tanpa sekalipun membaca Al-Quran dan tanpa sekalipun melihat mushaf, melihat huruf-hurufnya, ataupun mendengarkan tilawahnya? Oleh karena itu, bulan Ramadan ini, momen ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merenungi dan mentadaburi kalamnya, agar kita tidak masuk di dalam firman Allah taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim aqfal. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an, ataukah di hati mereka itu tertutup? Am ala qulubihim aqfaluha, ataukah hati mereka terkunci? Kemudian kita tidak termasuk firman Allah taala yang mana Allah mensindir, Allah menggambarkan kaum musyrikin di dalam firman-Nya, inna qaumi ittakhadul qur'ana mahjura. Oleh karena itu, di dalam momen Ramadan ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk Al-Qur'an. Kita perbanyak membaca Al-Qur'an. Karena para salaf dahulu ketika datang bulan Ramadan, maka mereka meninggalkan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya yang biasa mereka kerjakan di selain bulan Ramadan. Dan ini adalah Imam Malik ketika dia mengisi sebuah majelis, tetapi ketika datang bulan Ramadan, majelis itu semuanya diliburkan. Dia memperbanyak membaca Al-Quran. Padahal fadilah membagikan ilmu itu sangat besar. Oleh karena itu, marilah kita gunakan Ramadan ini, yang mana pahala itu dilipat gandakan, yang mana pahala itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah sampai kepada kita dan telah kita ketahui keutamaan Al-Qur'an di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah, dari barang siapa membaca harfan, satu huruf min kitabillah, dari kitab Allah, dari Al-Qur'an, falahu bihi al-hasanah, maka baginya satu kebaikan, wal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu kebaikan sama dengan 10 semisalnya, 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun, dan aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, tapi aku berkata walakin alif harfun wal lam harfun wa mim harfun, walakin akan tetapi aku berkata alif itu huruf, mim itu huruf, alif itu huruf, lam itu huruf, dan mim itu huruf. Maka bayangkan pahala yang besar ini akan sangat merugi kita apabila kita menyia-nyiakannya. Maka ini nasihat bagi kita dan terutama bagi saya sendiri. Semoga Allah memberi kita taufik dan hidayah untuk terus mencintai Al-Quran, untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga kita tidak termasuk firman Allah Ta'ala yang menjadikan Al-Quran mahjura, yang ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.